Jika media arus utama saja diintimidasi, bagaimana dengan individu yang hanya bermodal gawai dan keberanian? Kita tidak bisa berpura-pura bahwa ini bukan persoalan besar. Kita tidak bisa berharap bahwa teror ini akan berhenti dengan sendirinya. Tempo saja diteror, bagaimana kami kelak berani beropini? Saatnya melawan. Pada suatu pagi di Jakarta, sebuah paket misterius ditemukan di depan kantor Tempo. Bukan sekadar barang biasa, melainkan 6 bangkai tikus yang telah dipenggal. Sebelumnya, redaksi Tempo juga menerima kiriman kepala babi tanpa telinga. Seakan itu cukup, ancaman terus berlanjut lewat pesan media sosial, mengisyaratkan bahwa teror akan terus berlanjut hingga kantor Tempo mampus. Ini bukan peristiwa kecil yang bisa dianggap angin lalu. Ini adalah sinyal yang harus dibaca dengan jelas. Ada pihak ingin menanamkan ketakutan di tengah kita semua. Apa yang sebenarnya sedang dihancurkan? Bagi sebagian orang mungkin ini sekadar ancaman terhadap satu media. Tetapi bagi siapa saja yang memahami arti kebebasan berpendapat, ini lebih dari itu. Ini adalah ancaman terhadap kita semua. Jurnalis, aktivis, akademisi, hingga masyarakat biasa yang ingin menyuarakan kebenaran. Jika Tempo, salah satu media terbesar di negeri ini, bisa diteror sedemikian rupa, bagaimana dengan media kecil yang tak memiliki pengaruh sebesar mereka? Jika media arus utama saja diintimidasi, bagaimana dengan individu yang hanya bermodal gawai dan keberanian? Kita tidak bisa berpura-pura bahwa ini bukan persoalan besar. Kita tidak bisa berharap bahwa teror ini akan berhenti dengan sendirinya. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi presiden buruk yang akan terus berulang. Diam sama dengan menyerah. Sejarah sudah terlalu sering membuktikan bahwa intimidasi hanya berhasil ketika kita memilih diam. Jika Tempo diteror dan kita membiarkannya berlalu, maka teror ini akan semakin menjadi-jadi. Media lain wajib bersuara. Jika mereka memilih bungkam, maka saat mereka yang menjadi target berikutnya, jangan harap ada yang akan membela. Solidaritas adalah harga mati. Kita juga tak bisa hanya berharap pada aparat penegak hukum yang sejauh ini lebih sering bergerak setelah tekanan publik semakin besar. Jika masyarakat tidak ikut bersuara, jika tekanan tidak terus dilipat gandakan, kasus ini bisa saja menguap begitu saja, seperti banyak kasus intimidasi terhadap jurnalis sebelumnya. Jangan biarkan teror menang. Hari ini, Tempo yang diteror. Jika kita tidak melawan, esok bisa jadi siapa saja yang bersuara akan menghadapi nasib serupa. Jangan menunggu hingga kita sendiri yang menjadi korban. Lawan bukan berarti kita harus turun ke jalan atau berteriak lantang di setiap kesempatan. Melawan bisa sesederhana tidak membiarkan isu ini tenggelam. Bagikan, suarakan, dan pastikan bahwa pelaku tidak bisa lepas begitu saja. Jika mereka berpikir bahwa teror bisa membungkam suara kebenaran, maka mereka salah. Ketakutan adalah tujuan mereka dan melawan adalah satu-satunya pilihan kita.